Halo, kembali lagi di channel Ruang Lisa. Kali ini kita akan membahas sedikit tentang penerimaan peserta didik baru pada tahun 2020 ini. Ada hal yang berbeda dalam PPDB pada tahun 2020 ini, di mana pada saat ini juga sedang marak adanya kasus COVID-19. Jadi PPDB akan dilakukan secara daring tanpa berkumpul di sekolah. Jalur pendaftaran PPDB online tahun 2020 ini diantaranya adalah jalur zonasi, jalur afirmasi, jalur perpindahan orang tua, dan jalur prestasi. Nah, seperti apa ketiga jalur tersebut? Berikut ulasannya. Yang pertama adalah jalur zonasi. Jalur zonasi ini merupakan jalur yang disediakan bagi peserta didik yang telah tinggal dalam satu zona selama minimal dalam kurun waktu 1 tahun. Keterangan domisili dapat dibuktikan dengan kartu keluarga ataupun surat keterangan dari ketua RT, RW atau kepala desa setempat yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang. Untuk jalur zonasi ini, tidak ada proses seleksi menggunakan tes atau nilai UN atau nilai ujian sekolah, dan bentuk seleksi yang digunakan seperti di jalur prestasi. Jalur ini juga berlaku bagi siswa penyandang disabilitas. Adapun tugas dari pemerintah daerah untuk mengakomodir jalur zonasi PPDB tahun 2020 ini adalah dengan menetapkan dan memastikan semua wilayah administrasi sudah terbagi dalam wilayah zonasi yang tepat. Kemudian penetapan dilakukan melalui suatu rapat dengan kelompok kerja kepala sekolah. Kemudian memastikan ketersediaan daya tampung di setiap jenjang pendidikan. Selanjutnya, apabila ada sekolah yang lokasinya berada di perbatasan, masing-masing pemerintah daerah dapat mengambil suatu kesepakatan tertulis untuk dapat mengakomodir zonasi yang dipilih. Yang kelima adalah pemerintah daerah melaporkan hasil penetapan kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan melalui LPMP. Jadi, melalui jalur zonasi ini, peserta didik akan diarahkan untuk mendaftar di sekolah terdekat dengan lokasi tempat tinggal saat ini dalam kurun waktu paling tidak 1 tahun terakhir. Jalur yang kedua adalah jalur afirmasi. Jalur afirmasi merupakan jalur yang disediakan bagi peserta didik yang berasal dari keluarga yang ekonominya tergolong kurang mampu. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan keikutsertaan keluarga tersebut dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari pemerintah. Adapun tugas pemerintah pusat maupun daerah untuk mengakomodir jalur afirmasi ini adalah pemerintah pusat dan daerah wajib melakukan verifikasi data dan fakta di lapangan serta menindaklanjuti hasil verifikasi sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Nah, apabila peserta didik ingin mendaftar ke jenjang yang lebih tinggi menggunakan jalur afirmasi, maka peserta didik harus memiliki di antara kartu berikut, seperti kartu keluarga harapan, kartu keluarga sejahtera, maupun kartu Indonesia Pintar. Kartu keluarga sejahtera merupakan kartu pengganti kartu perlindungan sosial yang berfungsi sebagai penanda keluarga kurang mampu. Berdasarkan dari kartu keluarga sejahtera ini, keluarga kurang mampu akan didata untuk memperoleh kartu simpanan keluarga sejahtera atau KSKS, kemudian kartu Indonesia Sehat atau KIS, dan kartu Indonesia Pintar atau KIP.
Untuk kartu yang perlu disiapkan adalah kartu Indonesia Pintar. Nah, kartu ini merupakan kartu yang didapat melalui suatu program pemerintah, yaitu program Indonesia Pintar, yang merupakan pemberian bantuan tunai pendidikan kepada anak usia sekolah mulai dari 6 sampai 21 tahun yang berasal dari keluarga kurang mampu, yang merupakan bagian dari penyempurnaan program bantuan siswa miskin atau BSM. Yang kedua adalah kartu keluarga sejahtera atau KKS. Kartu keluarga sejahtera merupakan kartu yang memiliki fitur uang elektronik dan tabungan atau kartu combo yang digunakan sebagai media penyalur berbagai bansos bagi keluarga penerima manfaat atau KPM. Kemudian kartu keluarga harapan merupakan kartu yang diperoleh melalui program bantuan tunai bersyarat yang tujuannya untuk mengurangi kemiskinan antar generasi. Yang terakhir adalah kartu perlindungan sosial atau KPS. KPS merupakan kartu penanda rumah tangga miskin dan rentan. Jika peserta didik ingin mendaftar melalui jalur afirmasi, maka peserta didik dapat melampirkan salah satu dari kartu yang disebutkan tadi. Jalur pendaftaran selanjutnya adalah jalur perpindahan tugas orang tua atau wali. Jalur perpindahan tugas orang tua atau wali merupakan jalur yang disediakan oleh pemerintah bagi peserta didik ketika lokasi pekerjaan orang tua mereka atau wali mereka dipindah tugaskan dari domisili sebelumnya. Hal tersebut dibuktikan dengan surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang mempekerjakan orang tua atau wali peserta didik tersebut. Adapun tugas pemerintah pusat dan daerah untuk memfasilitasi jalur perpindahan tugas orang tua atau wali ini adalah melakukan verifikasi data dan fakta di lapangan serta menindaklanjuti hasil verifikasi sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Ada pula jalur pendaftaran melalui jalur prestasi. Jalur prestasi ini diperuntukkan bagi peserta didik yang memiliki prestasi akademik maupun non-akademik. Hal tersebut dibuktikan dengan prestasi yang diterbitkan paling singkat 6 bulan dan paling lambat 3 tahun sejak tanggal pendaftaran PPDB. Untuk jalur prestasi ini tidak berlaku untuk pendaftaran calon peserta didik baru pada tingkat TK maupun kelas 1 sekolah dasar. Adapun dasar penentuan jalur prestasi ini adalah akumulasi nilai raport ditentukan berdasarkan nilai 5 semester terakhir dan atau prestasi akademik dan non-akademik di luar nilai raport sekolah. Nah, bagaimana persentase penerimaan peserta didik baru di masing-masing jalur tersebut? Berikut pembagian kuota masing-masing jalur pendaftaran yang sudah ditentukan secara nasional. Yang pertama, jalur zonasi minimal 50% dari total penerimaan siswa baru di sekolah tersebut. Kemudian, jalur afirmasi minimal 15% dari total kuota penerimaan peserta didik. Selanjutnya, jalur perpindahan tugas orang tua atau wali minimal 5% dari total penerimaan siswa baru di sekolah tersebut. Dan terakhir, jalur prestasi maksimal adalah 30% dari total jumlah penerimaan siswa baru di sekolah tersebut. Jalur prestasi ini akan dibuka apabila masih terdapat sisa kuota dari pelaksanaan 3 jalur lainnya. Jadwal PPDB di setiap daerah bergantung pada Dinas Pendidikan setempat.
namun tetap berpedoman pada standar minimal maupun maksimal jalur penerimaan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Berikut contoh penerapan aturan persentase jalur penerimaan PPDB yang benar. Kabupaten A sudah menerapkan minimal 50% jalur sonasi, 15% jalur afirmasi, 5% jalur perpindahan tugas orang tua atau wali, dan 30% maksimal penerimaan jalur prestasi. Kabupaten B sudah memenuhi minimal 50% jalur sonasi, 15% jalur afirmasi, dan 5% jalur perpindahan tugas orang tua atau wali. Nah, semua batas minimal ini sudah dipenuhi. Jadi, Kabupaten B dapat tidak menyediakan jalur prestasi. Karena pendaftaran PPDB melalui jalur prestasi tidak ada batas minimalnya. Untuk Kabupaten C juga sudah memenuhi batas minimal jalur sonasi 50%, jalur afirmasi 15%, dan jalur perpindahan orang tua 5%. Karena kuotanya masih tersisa, maka Kabupaten C masih dapat membuka jalur prestasi sebesar 10%, di mana tidak melebihi batas maksimal jalur prestasi yaitu 30%. Selanjutnya, Kabupaten D menyalahi aturan di mana membuka pendaftaran jalur sonasi hanya 40% di bawah standar minimal yang ditentukan oleh pusat yaitu 50%. Meskipun standar minimal untuk jalur afirmasi sudah 15%, kemudian minimal jalur perpindahan tugas orang tua 5%. Nah, ada lagi kesalahan yang dilakukan yaitu persentase dari jalur prestasi yang melebihi batas maksimal 30%. Demikian penjelasan mengenai jalur pendaftaran PPDB 2020 yang dapat diikuti secara daring. Untuk itu, silahkan sesuaikan syarat pendaftaran yang diminta sesuai dengan jalur pendaftaran yang diikuti. Semoga informasi ini bermanfaat ya. Sampai jumpa.